Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raffi Nur Alfiansyah. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka dari UPJ Bogor. Saya juga adalah mahasiswa dari Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Sistem Informasi, eh, dengan nomor induk mahasiswa saya 2089235. Nah, pada video kali ini juga saya akan menampilkan sebuah jawaban atau dari tugas praktikum dari mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baik, langsung saja kita ke tugasnya. Baik, di sini kita sudah masuk dalam tugasnya ya, di tugas tutorial 2 ya. Di sini kita sudah diberikan untuk nomor 1 kita diberikan dataset ya, yang dimana saya sudah mendownloadnya ya. Selanjutnya untuk tugasnya sendiri sini ada A, B, C, D, E ya. Untuk yang E ini kita disuruh untuk visualisasikan ya. Oke, untuk yang soal A ini kita disuruh gunakan plot ya atau histogram untuk cek apakah variabel tingkat berdistribusi normal atau tidak. Dan kita harus juga menjelaskan interpretasi histogram tersebut. Selanjutnya untuk B kita menggunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear, interpretasikan hasil grafik tersebut. Oke, selanjutnya yang C, kita disuruh juga untuk melakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Selanjutnya untuk yang D, kita disuruh untuk menggunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedisitas, interpretasikan hasil plotnya juga. Selanjutnya untuk yang E, kita disuruh untuk memvisualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut, yang dimana kita membuat plot data points pada grafik, lalu kita juga menambahkan regresi linear pada data yang sudah diplot. Selanjutnya untuk ketiga kita disuruh untuk menambahkan bersamaan untuk garis linear. Selanjutnya nomor 4 itu kita diberikan untuk memberi judul dan label yang sesuai untuk sumbu X dan Y atau Y ya. Baik, di sini selanjutnya akan saya masuk saja kita ke R ya. Ini sebelumnya saya sudah mendapatkan datanya yang saya sudah download dari dataset yang diberikan ya. Kita coba run, sini datanya sudah muncul ya. Nah, di sini saya akan mengerjakan dulu untuk soal yang pertama ya, untuk yang soal A ya. Sini saya akan membuat dulu untuk kodenya dari soal A sampai dengan soal E ya. Ya akan saya buat dulu soalnya, nanti akan saya jelaskan setelah saya membuat kodenya.
Baik, di sini sudah selesai ya untuk kodenya yang saya buat dari soal A ya. Mungkin sini saya akan jelaskan terlebih dulu untuk soal A ya. Kita akan coba running untuk kodenya. Baik. Di sini untuk soal A ya, setelah muncul untuk histogramnya, untuk histogramnya ya, di sini sedikit saya jelaskan. Saya kecil ya. Saya mengambil data kebahagiaan dari dataset yang diberikan lah ya. Lalu untuk mainnya atau label utamanya di sini saya menuliskan histogram kebahagiaan ya. Histogram kebahagiaan di atas ini. Lalu untuk X-Lab-nya itu saya menuliskan tingkat kebahagiaan, memberikan label tingkat kebahagiaan. Lalu Y-Lab atau Y-Lab itu saya memberikan label untuk frekuensi. Lalu untuk call ini adalah color, yang dimana untuk histogramnya sendiri saya berikan warna light green atau hijau muda. Lalu untuk border ini adalah kisi atau samping luar dari histogram ini yang saya berikan berwarna black ya. Lalu untuk hasil dari histogram ini kita dapat disimpulkan ya, maka tingkat kebahagiaan ini rata-rata itu ada di tengah-tengah ya, yang membentuk seperti gunung gitu ya. Jadi tingkat kebahagiaan mereka itu rata-rata menengah atau sedang ya, dimana yang paling tertingginya itu di sini di 60 sini. Tingkat tertingginya itu adalah di sini. Dan untuk pembentukan tingkat kebahagiaannya ya seperti itu. Jadi mereka ini sedang di tengah-tengah ya, tidak terlalu, untuk tingkat kebahagiaan yang kecil pun tidak ada ya, frekuensi karena dikit. Lalu untuk tingkat kebahagiaan tertinggi pun frekuensinya juga dikit ya, rata-rata di tengah. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke soal B ya. Membuat plot atau scatter plot yang kita bisa baca dulu untuk tugasnya ya. B ya. Scatter plot ya. Kita kecilin aja. Selanjutnya kita running yang scatter plot soal B. Di sini kita sudah running ya untuk scatter plot sendiri. Sudah tertampil di sebelah kanan bawah sini ya. Untuk plot sendiri sama, saya mengambil data untuk data pendapatan juga data kebahagiaan dari dataset ya, yang dimana untuk main ya atau label utamanya itu saya menuliskan scatter plot hubungan pendapatan dan kebahagiaan ya. X-Lab-nya sendiri saya memberikan label yaitu pendapatan ya di sini. Untuk di tadi Y-Lab ya atau Y-Labs ya, itu saya tambahkan kebahagiaan di sini. Lalu X-Lab-nya itu pendapatan ya. Untuk color sendiri ini adalah warna dari bintik-bintik yang merah ini. Selanjutnya untuk page 19 ini adalah bulat angka ini, yang dimana saya memilih nomor 19 ya untuk detailnya. Selanjutnya appline ALM ini adalah garis dari linear ini ya, memanjang dari sini ke atas ya, dengan warna hitam. Untuk language-nya itu 2 ya, dimana kalau kita semakin besar language-nya itu ya makin tebal ya, atau ketebalan dari garisnya. Di sini akan sedikit saya jelaskan untuk scatter plot ya, yang dimana scatter plot ini adalah hubungan pendapatan dan kebahagiaan ya. Kita melihat dari garis regresi linear ini ya, dimana dia tuh naik ya, dari ini naik ke atas ini ya, naik ke atas ya, ini saya gini ya, naik ke atas ya. Yang bisa kita simpulkan adalah semakin tinggi pendapatan yang didapatkan ya ini, maka semakin tinggi juga untuk tingkat kebahagiaannya dari analisa scatter plot ini. Jadi semakin tinggi pendapatan maka semakin besar juga nilai kebahagiaannya.
karena memang sudah ditentukan juga dari garis regresi linear ya, ini naik dari pendapatan kecil maka rata-rata untuk kebahagiaannya itu kecil ya. Lalu untuk pendapatan yang besar maka rata-rata kebahagiaan itu besar. Oke. Baik, selanjutnya langsung masuk saya ke soal C ya, dimana kita di sini tadi soal C kita disuruh untuk regresi linear ya, sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke. Oke, di sini kita masuk soal C, soal C ini sini kita diberikan untuk melakukan regresi linear yang sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut ya. Baik, untuk soal C sendiri ya, kita akan coba running ya. Sudah saya buat. Oke, di sini sudah muncul. Saya besarkan hasilnya ya. Formula atau analisis dari regresi linear ya. Sebenarnya tidak berbeda jauh dengan scatter plot yang sebelumnya, yang dimana untuk kesimpulannya sama. Semakin tinggi pendapatan yang kita dapat maka semakin besar juga untuk kebahagiaan, rata-rata kebahagiaan. Jadi semakin tinggi pendapatan kita maka semakin besar juga kebahagiaan yang kita dapat. Di sini juga diberikan untuk nilai kesesuaiannya itu adalah 0,7452 atau 7447 ya. Yang dimana ini sebenarnya kita bisa anggap persen, yang dimana ini adalah 74% ya, atau 74,52 74,52%, sorry. Baik, mungkin itu saja untuk yang C ya, yang dimana ini itu sebenarnya tidak berbeda jauh untuk analisanya, hasil analisanya ya, sama dengan scatter plot sebelumnya. Simpulannya, semakin besar pendapatan yang kita dapat maka semakin besar juga untuk kebahagiaan. Oke, selanjutnya untuk soal yang D ya, kita di sini dulu. Kita di sini untuk gunakan perintah sebuah plot ya untuk mengecek homoskedisitas ya. Selanjutnya kita akan coba dulu ya. D ya. Nah, oke. Udah muncul ya di bawah sini. Saya akan jelaskan dulu untuk kodenya ya, dimana kita membuat PR atau var ya, menggunakan mthrow dengan 2,2 ini dari ini ya, hasil ini ya, dimana 2,2 itu adalah dua baris dan juga dua baris dan juga dua ini ya, karena dia bentuknya dua atas dan dua bawah. Untuk plotnya juga kita memakai model 1. Coba saya akan menjelaskan sedikit untuk ininya ya. Nah, di sini saya jelaskan juga ya untuk hasil dari regresi linear ini atau PAR ya. Untuk mengecek homoskedisitas ya, yang dimana untuk residual versus Viated ini dia berbentuknya horizontal ya, sebenarnya acak-acakan atau agak kurang teratur ya. Untuk scale location juga sama, dia tidak beraturan posisinya meskipun garisnya itu lebih ke horizontal, garis lurus ya. Untuk residual leverage ini sendiri adalah sama, cuman dia membatasi diri dia itu di 0,002. Lalu untuk QQ residual ini untuk garisnya sendiri mengarah ke naik ya, naikkan dari -3 untuk theoretical quantity-nya ke 3. Oke, baik. Selanjutnya untuk soal yang E ya, yang dimana ini kita diberikan untuk memvisualisasikan hasil regresi kita menggunakan grafik ya. Sini sebenarnya saya sudah membuat ininya ya, kodenya. Kita akan coba dulu running ya. Sama kita akan menggunakan var juga. Oke. Di sini untuk yang E ya, kita sudah berikan ya, sebenarnya sama aja untuk regresi linearnya ya. Dia naik ya ke atas ya dengan upline atau garis upline ini naik ke atas atau linear gas ini, karena ya kesimpulan sama sebenarnya. Jadi dari data set itu hasil analisa kita sebenarnya sama,
Itu dimana untuk pendapatannya itu adalah semakin besar pendapatan maka semakin besar juga untuk tingkat kebahagiaannya ya. Di sini saya menggunakan plot ya, data pendapatan ya, sama untuk mainnya saya tulis labelnya dengan regresi linear pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan ya. Untuk cohort modelnya sendiri saya mengambil ya, dimana cohort model ini sendiri kita di sini mendapatkan hasil dari 1:2 0,209 dengan 0,1712. Lalu untuk EQ-nya dimana Y-nya ini adalah 0,209 ditambah dengan 0,712. Untuk R2-nya sama dengan 0,745. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam pengerjaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.